wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah, sudah lebih dari 50 judul yang dibahas dalam kitab itu. Ada banyak penjelasan berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu. Misalkan saja kalau kita membahas bab yang ke-13 itu al-isti'adzatu bi ghairillahi minasyirki. Orang itu kalau sudah syahadat tentang Allah, minta perlindungan dalam arti yang sebenarnya itu hanya kepada Allah saja. Yang ke-14 al-istighatsatu li ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah. Itu oleh tauhid tidak boleh, karena orang itu sudah bersyahadat itu tadi. Kemudian bab 37 misalkan iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Orang yang beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk mencari dunia. Apa maksudnya? Ibadah kepada Allah itu tidak ada kaitannya dengan dunia, tapi kepada besok kaitannya dengan akhirat. Orang sholat dan tidak sholat, puasa dan tidak puasa, kembali itu tidak bisa dibedakan antara puasa dan yang tidak. Besok dibedakan sama Allah di hari akhirat, di iman kita. Makanya kalau orang niat poso jangan niatnya supaya sehat, enggak. Udah perintahnya Allah, sunnahnya Nabi dilaksanakan gitu. Itu 37. Bab yang kemudian 40 man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang menentang nama dan sifatnya Allah, ingkar. Jahada itu maknanya angkar, orang mengingkari nama dan sifatnya Allah. Bab 40 itu sama dengan bab 51. Ya, 51 itu masalah nama dan sifat Allah. Ya, berarti tidak usah diterangkan, karena yang terakhir saya menerangkan di sini bab 50. Ya. Ya, terakhir 50. Tapi Ramadan kemarin loncat saya terangkan 53. Yang 53 itu adalah orang yang berdoa kepada Allah menggunakan lafal Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Tidak boleh, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Itu Ramadan kemarin tanggal 14 kalau tidak salah. Nah sekarang saya mau bahas yang 52, karena kemarin loncat. Maksud saya Ramadan itu supaya cocok dengan situasi Ramadan, maka membahas mengenai istighfar. Coba tak ingatkan sedikit. Apa sih Pak yang kita lafalkan kemarin selama Ramadan yang setiap saat, ya terutama di malam-malam hari, yang keluar dari lisan kita setiap saat itu apa? Allahumma tuhibbul afwan. Ada Allahumma innaka afun, ada riwayat yang lain ada tambahnya karimun. Tuhibbul afwa fa'fu anni itu berarti saya, kalau hadisnya ya anni.
Tapi kalau maknanya umum ya boleh ana itu berarti apa? Kita semuanya. Berarti sekarang ini kita mudah-mudahan sudah diampuni semuanya segala dosanya Pak ya. Iya. Kalau Ramadan itu kira-kira grafik iman kita itu naik apa turun ya? Kalau tidak Ramadan begini? Ya, jangan Pak. Saya pernah tanya jamaah begini, ini mohon maaf belum bahas bab 52 ya. Puasa 30 hari atau 1 bulan penuh kemarin itu dengan 6 hari di bulan Syawal itu berat mana Pak? Berat Syawal ya. Padahal Syawal cuma Ramadan 29 atau 30 ya. Taruh 1 bulan. Nah, kan saya tanya, pakai logika apa pekerjaan 6 hari kok lebih berat daripada yang 30 hari itu? Enggak Pak. Pertama saya dan kita semuanya itu dulu diajari puasa 6 hari itu hukumnya apa? Sunnah itu apa pengertiannya? Kalau dikerjakan, kalau tidak, tidak apa-apa. Dengan segala hormat saya Pak Guru agama yang ngajari kita zaman dulu. Kalau caranya mengajar begitu anak-anak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Muridnya tanya, hukumnya apa Pak Guru? Sunnah. Temannya tanya lagi, sunnah itu apa? Dituliskan sama Pak, sunnah itu kalau dikerjakan orang itu dapat pahala. Kalau enggak apa-apa. Muridnya ngeyel, tanya terus, cerdas kayak jenengan. Oh, jadi misalkan kalau tidak puasa nggak berdosa Pak Guru? Ya enggak, wong itu sunnah kok. Kalau caranya mengajar begitu, muridnya banyak yang puasa apa enggak? Makanya tadi ini kayak sampai. Tapi kalau dijelaskan begini, ada puasa 6 hari anak-anak, hukumnya apa? Sunnah. Apa itu Pak Guru? Kita ini kan umatnya Nabi, bukankah besok ingin masuk surga bersama Nabi? Bukankah kita ingin mendapat syafaatnya Rasulullah SAW? Sunnah-sunnah yang begitu itu ya dilaksanakanlah, itulah. Wong puasa 1 bulan bisa kok, kenapa 6 hari aja nggak bisa? Kalau begitu kan banyak orang puasa Pak. Ya, wes itu urusan jenengan dan saya ya. Yang kedua faktor niat. Kalau saya baca hadisnya, apal kabeh Pak orang sak mushola ini. Tapi apal bagian awal saja. Innamal a'malu. Nah, mesti apal kabeh. Terusnya gimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis itu Pak didawuhkan oleh Nabi ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang sebelumnya namanya apa? Yathrib. Nah, Mekah Madinah itu 450 km, saat itu kan kendaraannya tidak seperti sekarang. Maka para sahabat di briefing dulu sama Nabi, didawuhi sama Nabi, hei para sahabat, Madinah itu jauh loh, tapi kalau sampean itu ada niat sampai ke sana. Tapi kalau tidak ada niat 2 km aja itu nggak sampai. Bener Pak? Pekerjaan besar, pekerjaan rumit, kalau ada niat bisa diselesaikan Pak. Pekerjaan yang hanya butuh setengah jam, 1 jam, tapi kalau nggak ada niat terselesaikan Pak. Pekerjaan puasa 30 hari kalau ada niat bisa selesai Pak? Bisa. 6 hari kalau nggak ada niat bisa Pak? Berarti terletak di mana itu? Niat. Ya sudah, berarti mulai besok niat Pak. Yang belum.
Enak mikirnya kalau begitu. Wes, sekarang saya bahas yang agak beda. Yang ada di kitab ini, la yuqalu assalamu ala Allah fa innallaha huwassalam. Kalau yang 53 itu loncat kemarin yang sudah diterangkan, tidak boleh mengucapkan ampuni aku jika engkau menghendaki. Ini ada ucapan lain yang enggak boleh. Apa? Orang tidak boleh mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah. Yaitu mungkin masyarakat kita enggak ada ngomong gitu. Tapi di hadis ini larangan, tidak boleh. Ya, tak kasih contoh, tapi ini cara Jawa. Ini bukan jenengan, bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Ada anak mau sekolah, pamitan sama bapaknya dan ibunya. Mah budal, ya wis. Begitu naik mobil, naik motor, ya. Ibunya bilang gini, wis muga-muga Gusti Allah selamat toh. Sing ditungakno selamat siapa? Wis muga-muga Gusti Allah selamat toh. Ada enggak orang keceplosan ngomong gitu? Walaupun maksudnya yang dimaksudkan minta kepada Allah supaya putra putrinya tadi apa? Tapi bahasanya tadi apa? Wis muga-muga Gusti Allah selamat toh. Sing ditungakno selamat berarti siapa ini, Pak? Itu ada hadisnya, Pak. La yuqalu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwassalam. Coba apa bahasa Indonesianya? Kunna, ya. Wa fi sahihi kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi sholati kunna. Sahabat mengatakan pada satu ketika sholat bersama Rasulullah, setelah sholat kemudian ada orang yang mengucapkan itu. Apa bahasa Indonesianya? Semula apabila kami melakukan sholat bersama Nabi, kami mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah. Loh, semoga keselamatan untuk Allah. Untuk Allah. Assalamu ala Allah. Nah itu tadi yang saya omongkan cara Jawa. Wis Gusti Allah muga-muga selamat. Assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk siapa? Allah. Terus reaksinya Nabi gimana? Semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Nggih. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalamu ala Allah atau semoga keselamatan untuk Allah. Nggih. Karena sesungguhnya Allah adalah assalam, Maha pemberi keselamatan. Iya. Jadi kalau assalam itu sumbernya dari Allah, maka jangan mendoakan Allah. Kalau mendoakan Nabi Muhammad boleh nggak, Pak? Boleh. Caranya? Ini mudah-mudahan ini ada sama sahabat-sahabat soleh solihah kita itu yang sudah dipundhut, sudah wafat ya, sudah tidak ikut ngaji lagi. Boleh kita mendoakan? Boleh, Pak ya? Besok kalau kita itu dipundhut dulu, lalu didoakan oleh sahabat-sahabat kita, senang kan? Tapi kesenangan kita di akhirat itu nggak bisa kita ceritakan kepada teman-teman kita yang masih hidup. Taunya kita dari hadis. Nah, Nabi juga pesan, ya, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baca salawat loh kepada saya. Di mana saja bacaan salawatmu itu sampai kepada saya, ya. Kamu berada di mana saja kamu berada, bacaan salawatmu itu sampai kepada saya. Kita di Gunung Sari baca salawat di sini sampai enggak sampai kepada Nabi, Pak? Caranya sampai gimana? Jawabannya gampang, bukan urusan kita, Pak Ustadz. Nah, gitu aja. Sampai, tapi bukan urusan kita. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nah, dalam bab 52 tadi, kalimat assalam itu
dalam kitab Al-Qaulul Mufid diuraikan maknanya ada 3. Di kitab nggak ada, Pak. Ya, assalamu lahu iddatu ma'ani. Kalimat assalamu itu ada macam-macam maknanya. Kalau kita ini sedang duduk, tiba-tiba ada sahabat kita yang datang, dia menyampaikan apa? Assalamu alaikum. Betul Pak ya? Saya tadi memulai dengan ucapan assalamu alaikum. Itu maknanya beda dengan kita ucapkan di at-tahiyat tadi. Ada assalam nggak di tahiyat? Gimana bunyinya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu beda dengan huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Beda. Nah ini dibahas. Jenengan dan saya dapat ilmu dari kitab yang ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Pertama, at-tahiyat, at-tahiyah, assalamu itu maknanya at-tahiyat, penghormatan. Kita memulai ucapan itu dengan assalamu alaikum. Jenengan dihormati dengan dimohonkan keselamatan kepada Allah untuk yang hadir. Yang jawab gimana? Yang betul A wa alaikum salam atau wa alaikumus salam? Wa alaikumus salam. Nulisnya ASWRWB tah? Askum. Saya menganjurkan tulis yang sempurna. Ini lafal dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawabannya sampai di situ tahu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang afdol yang mana? Lengkap toh? Ya. Kalau kita ada orang menyampaikan salam, maka jawablah yang lebih baik dari itu. Tidak dipotong hanya waalaikumsalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tawdihul Ahkam yang merupakan syarah dari Bulughul Maram. Nah ini sudah populer di tengah kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyusallimus shaghir alal kabir. Ada bapak yang sudah senior berpapasan dengan anak muda, yang disunahkan menyampaikan salam yang mana? Yang muda apa bapak yang senior? Saya tidak ngomong yang tua, tapi yang apa tadi? Masih disebut apa ya? Tetap apa? Tua. Yang muda, nah itu makanya at-tahiyat tadi, menghormati. Jadi adik-adik yang muda menghormati bapak yang sudah sepuh, yang senior tadi dengan mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau tidak ngerti, biasanya seorang anak muda, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, papasan dengan bapak. Anak muda diam aja, terus cerita sama temannya, bapak itu angko, lewat ketemu sama saya itu tidak menyampaikan salam. Bener nggak ucapannya? Ya enggak mas, ya sampeyan itu loh yang muda itu menyampaikan salam loh sama bapak yang tua itu dihormati, at-tahiyah. Nah begitu. 2, wal maru 'alal qa'id. Antara orang yang berjalan, kemudian di situ ada beberapa orang yang duduk. Yang disunahkan menyampaikan salam dulu yang mana? Yang berjalan. Kemudian wal qalilu 'alal katsir. Yang jumlahnya sedikit ketemu dengan jumlahnya yang banyak. Yang disunahkan menyampaikan salam? 2 orang ketemu sama 5 orang. Yang disunahkan yang mana? 2. Apakah 2 ini kemudian 2 kali salam assalamualaikum terus assalamualaikum apa begitu? Cukup 1 saja enggak? Nah, itu. Mohon maaf tak potong dulu. Kalau begini,
Assalamualaikum itu dhamirnya itu mufrad apa jamak? Jamak. Tapi kalau ketemu satu orang per orang gini, laki apa perempuan assalamualaikum itu? Laki. Kalau perempuan? Wis ini tambah bingung ya. Gini Pak, kalau bahasa Arab, satu orang laki itu assalamu alaika, ngerti maksudnya? Kalau banyak laki assalamu alaikum. Kalau perempuan satu assalamu alaiki. Ini bahasa Pak, bahasa Arab. Kalau perempuan banyak assalamu alaikunna. Boleh nggak dirubah-rubah Pak? Kalau menurut saya hadisnya Nabi mengajarkan walaupun satu, walaupun dua, walaupun banyak, walaupun laki, perempuan ya tetap apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan dan saya dimohonkan keselamatan tadi dari Allah dan rahmat dari Allah. Maka orang yang menyampaikan assalam tadi menghormati kepada kita, dihormati dengan itu, maka balaslah yang lebih baik. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Yang lebih panjang, lebih baik, lebih sempurna atau yang sama dengan itu tadi. Wes, ini yang pertama. Jadi assalamu maknanya adalah salamatum, apa namanya? Assalamu maknanya at-tahiyah, penghormatan. Yang kedua, assalamu itu maknanya salamatum minan naqs wal afat. Selamat, tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan. Saya tanya, di dunia ini yang tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan, andai kata ada kesalahan dan kekurangan lalu dibetulkan sama Allah, ditegur, itu siapa satu-satunya? Nabi kan? Naudzubillah min dzalik. Ada kemungkinan kita itu kalau wafat itu kemudian masih ada kesalahan nggak Pak? Tapi kalau Nabi tidak ada. Maka jenengan tadi duduk at-tahiyah tadi, ada nggak lafal assalamu terusnya? Halo, loh ini serius loh Pak. Assalamu alaika ayyuhan. Nah kalimat assalamu itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan. Berarti agama yang diterangkan oleh Nabi mulai awal sampai akhir sebelum Rasulullah wafat itu sudah sempurna enggak Pak? Sudah semuanya diterangkan? Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Kalau dalam akidah dan ibadah, boleh nggak orang membuat sendiri, berinovasi sendiri? Tidak boleh. Tak selipkan. Saya sudah pernah menerangkan Nabi dawuh bahwa di antara umatku itu akan pecah menjadi 73 golongan. Sudah apa belum? Sudah Pak ya? Kalau sudah tidak saya ulangi lagi gitu. Tapi boleh nggak diselipkan sedikit kaitannya dengan itu tadi Pak. Panjenengan dan saya sholat, kemudian sholatnya membaca assalamu alaika. Itu maknanya Nabi, engkau ini tidak ada kesalahan dan tidak ada apa? Kekurangan. Sempurna Pak. Sebelum tak lanjut yang itu tadi 73 apa tadi Pak? 73. Yang 72 masuk apa? Neraka. Yang satu? Jangan pilih yang mana? Kalau Nabi itu ada kesalahan, itu ditegur Pak sama Allah. Wah ini sudah seringkali didengarkan, enteng-entengan. Coba jangan sebutkan. Yang ditegur oleh Allah, Nabi dianggap ada kesalahan itu yang mana? Apa Pak? Kalau Allah negurnya pakai apa? Pakai ayat kan? Contohnya apa itu? Abasa wa tawalla itu berkaitan dengan apa?
Ya, ketika ada orang buta mau ikut bicara dengan Nabi, tapi Nabi sedang bicara dengan tokoh-tokoh orang kafir itu, diajak masuk Islam. Tapi ada orang buta datang nggak direken. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu berpaling dan kamu mengabaikan ketika ada orang buta datang. Padahal orang buta ingin memperbaiki dirinya, ingin mensucikan dirinya. Satu, dua apa Pak yang jenengan ketahui? Wah, ini sudah sering kali. Sama istrinya. Ditegur nggak sama Allah? Iya. Jenengan karena bukan Nabi dan Rasul, juga saya juga begitu, nggak pernah ditegur. Berkaitan dengan apa? Nabi minum apa? Madu. Madu itu halal apa haram? Minum madu dari satu istri pindah ke istri yang lain, istri yang kedua ini cemburu. Lalu Nabi bersikeras, ya sudah kalau begitu saya tidak minum madu. Madu itu apa? Haram. Padahal madu itu apa? Halal. Madu yang di mana Pak? Yang di tangan kananmu itu. Ditegur nggak sama Allah? Menyatakan bahwa madu itu haram itu tadi. Ya ayyuhan nabiyyu. Terusnya lima tuharrimu ma akhallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Hai Nabi, ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah semata-mata mengharapkan ridho istrimu? Lah itu di tauhid juga dibahas. Kalau sudah Allah halal ya jangan diharamkan. Walaupun dengan pertimbangan macam-macam ini itu dan sebagainya. Sebaliknya kalau menurut Allah halal ya jangan diharamkan. Kalau menurut Allah haram ya jangan dihalalkan. Itu sama dengan kalau menurut Allah benar ya harus dibenarkan, yang hak. Tapi kalau manusia kadang-kadang hak yang benar itu bisa menjadi batil nggak Pak? Yang terbukti itu bisa menjadi tidak terbukti nggak? Biar terangsang jenengan itu. Yang sudah cetok wela-wela terbukti bisa dianggap nggak oleh manusia tidak terbukti? Bisa. Ada nggak? Tidak usah emosi Pak, biasa. Jadi nabinya panjenengan itu sampai dipundhut sama Allah, wafat usia 63, itu sudah tidak ada kesalahan. Makanya jenengan disuruh melafalkan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nabi, engkau itu betul-betul tidak ada kesalahan dan kekurangan. Makanya tadi tak selipkan di dalam riwayat yang berbeda Nabi dawuh wa innaha, potong hadisnya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari hadis ya. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Umatku ini kata Nabi besok akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk apa tadi Pak? Yang satu masuk surga. Jangan mikir yang 72 Pak ya. Ustaz, 72 itu siapa saja, nggak usah dipikir. Itu bukan tugas kita. Nabi juga tidak menerangkan. Nah ini yang pedoman itu apa? Khidatun fil jannah, yang satu fil jannati di surga itu loh. Nabi dawuh ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Mengikuti dalam bidang apanya Pak? Kalau urusan duniawi, urusan membuat minuman, urusan pakai mic, urusan HP, urusan YouTube, itu semuanya tidak mengikuti Nabi, boleh nggak Pak? Boleh. Yang mengikuti Nabi harus mengikuti apa? Apanya? Akidah dan apanya? Ibadahnya. Akidah tauhidnya dan ibadah syar'inya. Membuat keran kamar mandi untuk wudhu supaya jamaah nyaman wudhunya dan banyu airnya itu bisa efisien, tidak banyak yang terbuang. Ya, ketika tangannya ngambil sini maka keluar air itu. Ketika sudah dipakai begini air itu berhenti dengan sendiri. Adakah teknik begitu Pak? Gimana caranya? Ya, jenengan tidak bisa karena nggak punya ilmu sama dengan saya. Tapi kemungkinan bisa nggak begitu?
Orang mendekat mau cuci tangan gini, airnya udah keluar. Lalu kemudian dia berkumur gini karena di agak jauh berapa senti dari kerannya tadi, lalu berhenti. Bisa begitu Pak? Bisa. Kemudian dia ngambil air untuk cuci muka begini. Ketika cuci muka airnya berhenti. Itu sekian juta orang sudah berapa Pak yang dihemat Pak? Boleh nggak membuat rekayasa begitu? Tempat wudhunya boleh, tempat sholatnya boleh, tapi kemudian cara sholat, cara wudhunya harus mengikuti siapa? Nasi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah itu adik-adik yang di sekolah itu yang dipelajari gimana Ustaz kalau misalkan Nabi tidak melakukan itu, para sahabat juga tidak, tapi moro-moro ada. Nah itu yang jadi masalah. Tidak boleh sama Nabi. Karena Nabi itu sudah sempurna tadi Pak dalam menjalankan agama. Coba tak potong dulu, jenengan bukakan surat 9 ayat yang ke-100 supaya ada variasinya. Ini loh kesempurnaan Nabi itu Pak ya. Ya. Ayat berapa tadi? 100, surat yang ke-9. Monggo. Terjemahan surat ke-9 ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Bentar Pak. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Ini siapa Pak? Para sahabat toh? Bisa juga para sahabat yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib ya? Iya, bisa juga para sahabat yang ikut perang bersama Nabi, perang Badar, perang Uhud, betul Pak ya? Berarti jenengan nggak termasuk di situ kan? Oh enggak. Wong 2024 masih hidup kok ya. Nggak menangi. Lanjut Pak. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Sudah jelas. Dalam tarikh, dalam riwayat disebut Muhajirin wal Ansar. Di Quran juga disebut. Orang muhajirin artinya orang hijrah meninggalkan hal-hal yang dimiliki ketika di Mekah, hijrah kemana? Madinah. Meninggalkan siapa? Atau meninggalkan apa? Oh, segala-galanya tinggal Pak. Demi mempertahankan apa? Iman. Hijrah. Sekarang hijrah itu dipakai istilah macam-macam. Dulunya saya berbuat tidak baik, sekarang jadi baik. Berarti apa? Hijrah. Dulunya saya, mohon maaf ibu-ibu, tidak pakai apa? Hijab. Sekarang pakai hijab. Dulunya saya tidak rajin taklim pengajian, sekarang apa? Rajin. Berarti apa? Hijrah. Kenapa Pak kok rajin? Iya katanya Pak Ustadz, ibarat orang berjalan itu, saya ini sudah 55 Pak Ustadz, ibaratnya orang berjalan itu katanya lebih jauh yang sudah dilewati daripada yang akan ditempuh. Yang akan ditempuh itu lebih dekat, betul Pak ya? Kalau 55 itu yang akan ditempuh tinggal berapa Pak kira-kira? Artinya yang akan ditempuh itu sampai orang itu apa? Meninggal, betul Pak ya? Kita ini akan meninggal nggak? Takut gitu Pak. Loh iya Pak, nanti sudah nggak di sini lagi tempatnya Pak. Di mana Pak Ustadz? Semuanya kan sudah tahu Pak tempatnya. Jangan takut Pak, biasa. Yang paling ideal itu kita membekali iman kita, mohon maaf bukan karena saya mengajar, dengan tauhid Pak. Betul. Insya Allah tidak ada khilaf. Tauhid itu Masya Allah luar biasa. Akidah, jangan syirik sama Allah. Dosa yang paling besar kalau dibawa sampai mati tidak diampuni. Bahkan dapat syafaatnya Nabi saja nggak bisa kalau mati masih membawa dosa syirik. Loh gitu loh Pak, pentingnya orang bertauhid itu. Makanya kalau orang mau menjelang wafat itu dibisikkan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu keyakinan yang saya tuhankan cuma Allah, yang lain enggak, yang saya sembah cuma Allah. Nikmat Pak. Makanya besok di dalam hadis diterangkan ini bukan berarti ada orang mati terus cerita. Begitu mati ditanya enggak sama malaikat? Pakai bahasa Indonesia saja terjemahannya, pertanyaannya siapa? Tuhanmu. 2, siapa? Nabimu. 3, apa?
agamamu? Jawabannya, jenengan belum seberapa fasih jawab karena belum berpengalaman ditanya malaikat ya. Gimana Pak Ustadz? Tidak usah khawatir, orang Islam bisa sendiri Pak. Yusabitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam hadis diterangkan orang Islam itu nanti diteguhkan oleh Allah jawabannya. Makanya hijrah tadi maknanya bisa dari orang yang biasa tidak ngaji, tidak taklim, mohon maaf, lalu menjadi rajin apa? Taklim. Ini kalau rumahnya dekat aja, kalau nggak ada niat datang ke sini nggak Pak? Kalau yang jauh ada niat datang nggak? Datang. Oh iya Pak, itu betul itu. Masya Allah, mudah-mudahan jenengan dan keluarga diberi rahmat sama Allah SWT. Ini ada malaikat nggak di kanan kiri kita Pak? Malaikat siapa itu? Jangan Israel Pak. Yang memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan maghfirah untuk kita semuanya, karena kita mengkaji dawuh-dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasulullah. Wes, terlalu berdele-dele. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansor. Lanjut Pak. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah itu seringkali sudah saya sebutkan. Hidup zaman kapan saja gimana Pak Ustadz? Tidak masalah, asal beragamanya mengikuti seperti orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Mengapa kok orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam? Mereka yang memperoleh pelajaran pertama kali tentang agama dari siapa? Nabi. Waduh, luar biasa. Ini calon-calon memperoleh syafaatnya Nabi semuanya Pak ini Pak. Iya. Ya. Dulu nggak sempat ngaji waktu masih muda, kesempatannya sekarang itu. Makanya kalau sudah usia-usia begini jangan menghafalkan yang enggak manfaat-manfaat saja, Pak, yang zaman dulu udah ditinggalkan. Ya, zaman dulu dihafalkan sekarang masih ingat terus. Sekilas nampak engkau di balik pintu. Masuk masih gitu Pak? Iya. Tersenyum di kau menusuk hatiku. Enggak, saya tidak bermaksud menyanyi Pak, mohon maaf ya. Kalau tidak berkenan itu intermezzo aja ya. Masya Allah, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Beragamanya Pak, perkara yang dimakan sehari-hari jenisnya makanan beda nggak masalah, betul Pak ya? Kendaraannya berbeda nggak masalah Pak ya? Alat komunikasinya berbeda nggak masalah karena eranya berbeda. Tapi agamanya sudah paten, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Nah itu loh maksud saya, karena Nabi itu sempurna, tidak ada kesalahan seperti yang panjenengan sebutkan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wes. Sekarang ini Ustaz, kita ini kepada Nabi kan juga nanti ya kepada Allah. Assalam tadi saya menyebutkan ada 3 maknanya. Pertama at-tahiyat, penghormatan. Yang kedua salamatu minan nakas, ini khusus Nabi Pak. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Mungkin ini pengetahuan yang baru bagi jenengan dan saya membaca di kitab, bukan karangan saya Pak, itu pendapatnya ulama. Karena lafal assalam itu maknanya bisa bervariasi. Yang ketiga, assalam itu maknanya ismun min asma'illah al-husna, nama-nama Allah yang apa? Baik. Coba tak cek. Jenengan tadi habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa Pak wiridnya? Salah satu diantaranya yang kaitannya dengan ini, yang kaitannya dengan assalamu, ada enggak? Gimana? Allahumma
antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dihafalkan Pak, dan harus otomatis keluar dari lisan kita. Yang saya ambil di situ ada kalimat Allahumma antas salam. Berarti sumber keselamatan itu siapa? Allah. Lah kalau sumber keselamatan itu Allah, orang kalau ditanya sahabatnya ketika melakukan perjalanan yang cukup jauh, lalu berliku-liku jalannya naik turun, terus orang itu tepat sampai pada waktunya di tempat itu, ditanya, "Loh, kamu kok cepat? 4 jam kok sudah sampai di sini?" Oh, jawabnya jangan sampai keliru. Untung saya bawa supir yang ini. Nah, jangan itu Pak. Kalau mengikuti ini berarti apa? Alhamdulillah dipercepat dan diselamatkan oleh siapa? Allah. Itu syar'inya begitu. Tapi qadarinya milih di antara sekian banyak driver supir yang dianggap paling berpengalaman. Boleh nggak Pak? Boleh. Itu namanya qadari dan syar'inya harus dikembalikan kepada Allah. Loh, di situ gitu saja itu saya dan kita semuanya harus ditoto. Jadi assalam itu salah satunya nama daripada nama siapa? Allah. Jadi Allah itulah yang sumber keselamatan. Makanya di hadis tadi pagi ya, coba diulangi lagi jawabnya hadis. Kunna idza kunna nggih. Apabila kami melakukan sholat bersama Nabi, kunna idza kunna ma'an nabi fi sholat, monggo kami mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah. Loh itu loh Pak yang nggak boleh, semoga keselamatan untuk Allah. Tapi kalau untuk Nabi boleh Pak ya? Boleh, nanti kita terangkan habis ini, monggo. Kemudian Nabi bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalamu ala Allah untuk Allah, karena sesungguhnya Allah adalah as-salam. Ya, Allah itu sumber keselamatan. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh nggak Pak? Boleh. Itu mendoakan Nabi nggak? Nah, coba tanya. Mudah-mudahan jenengan tidak lupa ya terhadap keterangan sekian bulan yang lalu atau sekian tahun yang lalu. Kalau ada orang tidak Islam kemudian tanya jenengan, "Pak, itu nabinya jenengan belum selamat ya?" Maka diperlukan doa oleh umatnya seluruh dunia. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi kita Ibrahim. Jawabannya, kalau ditanya gitu, itu nabinya jenengan belum selamat. Bagaimana orang yang belum selamat bisa menyelamatkan umatnya seluruh dunia? Belum ada yang tanya? Belum? Untung belum ada yang tanya. Jawabannya 2 Pak. 1, anak yang tanya jenengan panggil, "Sini Mas." Jangan dimarahi. Ngomong apa itu? Jangan gitu. Saya orang Islam, baca sholawat Nabi, mendoakan Nabi itu bukan maknanya Nabi itu nggak selamat. Tapi ya, 1, saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu ibadah. Berarti saya kalau melafalkan itu ibadah. Karena itu tuntunannya Nabi di dalam hadis. Perintahnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jenengan diperintah baca sholawat ya. Nanti ketemu di kitab yang lain Pak, Firqatun Najiyah. Sholawat yang mana? Menurut saya sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, jangan jawabnya gini, Mas, saya baca sholawat itu bukan berarti Nabi kami itu enggak selamat, enggak. Meyakinkan iman saya bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Artinya Nabi Muhammad ini bukan apa? Tuhan. Kalau Tuhan boleh enggak dibacakan doa keselamatan kepadanya? Enggak boleh. Makanya orang Islam tidak boleh kayak itu tadi, semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah. Boleh Pak? Tidak boleh.
Kalau orang yang tanya tadi, misalkan yang tidak beragama Islam, ada nggak sekali tempo dia ngomong begitu? Semoga selamatlah Tuhan kami. Ada? Nah, balik sampean yang tanya, berarti Tuhanmu turun selamat, Mas. Jadi kita baca salawat itu bukan berarti Nabi tidak selamat, enggak. Menguatkan iman kita bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Nah, terakhir jenengan bisa baca ya di dalam Al-Quran itu, sebelum dibaca di dalam Al-Quran, luar biasa Pak orang baca salawat itu. Coba jenengan sampaikan kepada kita, orang sering-sering kali baca salawat itu dapat fadilahnya apa? Satu, dijamin memperoleh apa? Syafaat. Iya, kira-kira syafaat itu masih kita butuhkan apa enggak ya? Dibutuhkan biasa atau dibutuhkan pol? Luar biasa. Iya Pak. Diam-diam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kapan Pak baca salawatnya Pak? Iya. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Sholawat yang diajarkan Nabi, kalau menurut saya, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Sholawat badar, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat munjiah, sholawat tibil qulub, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya sudah, di situ aja. Membaca yang mana Pak Ustaz? Yang diajarkan Nabi. Itu loh. Wes itu. Sekarang assalam tadi adalah asmaul husna. Itu salah satunya kita bisa buka surat 59 ayat 23. Tadi sudah dibaca ayatnya itu Pak. Surat apa tadi? Surat berapa tadi? 59. Ayat yang ke-23. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu sudah sering kali itu Pak. Monggo imam-imam itu biasanya baca itu ya. Terjemahan surat ayat 23. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Ya, di situ diterjemahkan Maha Sejahtera, memberikan keselamatan. Yang Maha Kuasa, Maha Suci Allah itu ya, dari segalanya. Jangan disirikkan kepada Allah. Maka di akhir ayat itu, fata subhanallahi amma yusyrikun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tidak ada yang menyamai Allah. Sumber keselamatan itu Allah, bukan Nabi. Al-Mu'min, monggo. Yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dan apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu tidak ada unsur-unsur, manusia itu tidak ada unsur-unsurnya Allah. Nabi sendiri tidak ada. Makanya Nabi tidak ridha kalau Nabi itu Allah itu disirikkan. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Nabi Allah itu tidak rela kalau Allah itu disekutukan. Ya, termasuk memberi keselamatan itu hanya di Allah, bukan di Nabi. Baik disekutukan dengan malaikat maupun disekutukan dengan apa? Para nabi. Allah la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak boleh unsur-unsurnya nabi, unsur-unsurnya malaikat, manusia itu di dalamnya itu tidak ada unsur Allah sama sekali, nggak ada. Karena itu semuanya adalah makhluknya Allah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bab-bab berikutnya ya.
Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa al-qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.